Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal hidrologi di Provinsi Lampung, yaitu berjudul Pengaruh Perubahan Tutupan Hutan Terhadap Debit Wais Putih Hulu, yang ditulis oleh Desi Rahmawati Romlah, SB Yuwono, R. Hilmanto, IS Banua, dari Jurnal Hutan Tropis bervolume 6 nomor 2, edisi Juli 2018. Dosen pengampu mata kuliah hidrologi yaitu Bapak Slamet Budi Yuwono, Ibu Bainah Sari Dewi, Bapak Gunadi Joko Wirnono, dan Bu Masya Kartika Sani. Dan direview oleh saya sendiri yaitu Tiara Alia Putri dengan NPM 2014151023, jurusan Kehutanan 2020, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Selanjutnya langsung ke materi, yaitu bab pertama, pendahuluan. Salah satu fungsi hutan bagi kehidupan yaitu sebagai pengatur tata air atau stream flow regulator. Keberlangsungan fungsi tersebut dipengaruhi oleh keadaan tutupan lahan atau vegetasi. Daerah aliran sungai, rasio percabangan yang tinggi menunjukkan bahwa sungai di daerah aliran sungai tersebut memiliki perubahan fluktuasi muka air cepat, sehingga hujan yang jatuh tidak dapat tersimpan lama. Daerah aliran sungai Wais Putih terdiri atas vegetasi hutan lahan kering primer dan hutan lahan kering sekunder. Perubahan vegetasi tutupan lahan akan terjadi seiring berjalannya waktu. Vegetasi yang semakin sedikit menunjukkan semakin berkurangnya daya simpan air di dalam tanah, sehingga debit sungai ikut terpengaruh. Curah hujan dan penutupan lahan merupakan faktor yang mempengaruhi debit sungai. Selanjutnya, bab 2 yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Inventarisasi dan Pemetaan Hutan jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada bulan November 2016 sampai April 2017. Lokasi objek penelitian terletak di daerah aliran sungai Seputih, yaitu tempatnya di sub daerah aliran sungai Seputih Hulu. Berikut adalah peta lokasi objek penelitian sub daerah aliran sungai Seputih Hulu. Objek dan alat penelitian. Objek penelitian ini yaitu peta perubahan tutupan lahan tahun 2000 sampai 2015 yang merupakan hasil analisa citra, data debit dan data curah hujan Wais Putih Hulu tahun 2000 sampai 2015. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu software, komputer, GPS, alat tulis, dan kamera. Pengamatan dan analisa. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunduh citra Landsat atau analisa citra dan studi pustaka. Analisa dan perhitungan data yang dilakukan yaitu perhitungan fluktuasi debit atau KRA, perhitungan curah hujan dengan menggunakan metode aritmatik, analisis koefisien aliran permukaan atau runoff koefisien, analisis regresi sederhana, dan analisis deskriptif. Perhitungan fluktuasi debit atau KRA digunakan untuk melihat kualitas penutupan lahan suatu daerah aliran sungai. Semakin baik keadaan vegetasi itu di suatu daerah aliran sungai, maka nilai KRA akan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya. Perhitungan curah hujan metode aritmatik yang dilakukan yaitu penjumlahan data curah hujan dari beberapa stasiun pengukuran hujan dalam suatu periode tertentu, kemudian dibagi dengan jumlah stasiun pengukuran hujan yang digunakan. Analisis runoff koefisien yaitu perbandingan antara Q atau tebal lipasan tahunan dengan P atau tebal hujan tahunan di daerah aliran sungai yang hasilnya menunjukkan persentase curah hujan yang menjadi runoff. Analisis regresi yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana dalam menentukan hubungan antara curah hujan terhadap debit sungai. Analisis selanjutnya yang digunakan yaitu analisis deskriptif untuk melihat hubungan antara tutupan lahan hutan terhadap debit sungai. Selanjutnya yaitu bab 3, hasil dan pembahasan. Curah hujan. Curah hujan di Wais Putih Hulu dihitung menggunakan perhitungan aritmatik untuk menentukan distribusi curah hujan di Wais Putih Hulu.
Curah hujan total di Wais Putih Hulu tahun 2000 sampai 2015 cenderung meningkat. Curah hujan bulanan terendah dari seluruh periode terjadi pada bulan Agustus 2015 dan curah hujan bulanan tertinggi dari seluruh periode terjadi pada bulan Desember 2015. Selanjutnya, tutupan lahan. Kondisi penutupan lahan atau penutupan vegetasi mempengaruhi besar kecilnya debit air. Adanya konversi lahan pada vegetasi hutan menyebabkan penurunan debit serta meningkatnya air aliran permukaan atau surface runoff. Perubahan tutupan hutan dikarenakan alih fungsi lahan dari tutupan hutan menjadi tutupan lahan lainnya. Berikut adalah gambar peta perubahan tutupan lahan sub daerah aliran Sungai Wais Putih Hulu Lampung Tengah. Debit sungai. Fluktuasi debit yang terjadi di Wais Putih Hulu disebabkan oleh perubahan alih fungsi lahan, yaitu semakin menurunnya luas tutupan hutan yang diiringi dengan peningkatannya curah hujan. Koefisien aliran permukaan atau runoff coefficient. Koefisien aliran permukaan atau sering disingkat C, merupakan nilai perbandingan antara besarnya runoff terhadap curah hujan. Kesimpulan, perubahan tutupan hutan di Wais Putih Hulu tahun 2000 sampai 2015 menurun dari 26,32% menjadi 11,26%. Beralih fungsi menjadi pemukiman dan perkebunan yang berpengaruh terhadap peningkatan debit rata-rata 16,3 meter kubik per detik menjadi 17,1 meter kubik per detik. Debit maksimum 32,7 meter kubik per detik menjadi 49,8 meter kubik per detik. Fluktuasi debit 10,6 menjadi 49,8. Koefisien aliran permukaan 0,17 menjadi 0,23. Dan penurunan debit minimum 3,1 meter kubik per detik menjadi 1,0 meter kubik per detik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.